والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات minal muslimin wal muslimat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, hafidhukumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan syukur akan menghadirkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak setelahnya. Syukur yang akan menjadikan sedikit menjadi banyak, dan syukur yang akan mengantarkan kita hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat yang berlipat-lipat di sisinya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta dan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wasalam. Semoga kita diberikan Allah taufik untuk bisa mengikuti dan meniti jejak beliau di dalam melaksanakan agamanya yang mulia. Dan kita berharap pula kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan syafaatnya nanti pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kaidah yang ketiga, yang mana kaidah ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 237. Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 237, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian lupa kebaikan di antara kalian. Janganlah kalian lupa akan kebaikan di antara kalian. Kaidah ini adalah potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 237, yang mana kaidah ini merupakan kaidah yang berkaitan dengan akhlak, kaidah yang berkaitan dengan perilaku kita, yang menunjukkan keagungan agama yang mulia ini. Kaidah yang mulia ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks atau dalam pembahasan perceraian di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan jika kalian menceraikan atau jika kamu menceraikan mereka atau istri-istri maksudnya, sebelum kamu sentuh atau sebelum kamu campuri mereka, wa qad faradtum lahunna fariidah, padahal kamu sudah menentukan maharnya. Apa yang harus kita lakukan dengan mahar ini? Fanisfu ma faradtum, maka bayarkanlah mahar tersebut separuh dari yang telah kamu tentukan. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali jika mereka memaafkan, membebaskan atau dimaafkan atau dibebaskan oleh orang-orang yang akad nikah di tangannya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, membebaskan dan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian lupa
kebaikan-kebaikan di antara kalian, sungguh ya, innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Wa ma'na al-qaidah bi ikhtisar. Makna kaidah ini secara ringkas adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang dikumpulkan dalam sebuah ikatan yang suci, dalam sebuah ikatan pernikahan, ya, supaya tidak melupakan kebaikan-kebaikan di antara mereka dalam kehidupan bersama selama terjalin hubungan, interaksi masa lampau, meskipun sekarang mereka tidak lagi berada pada sebuah gerbang yang disebut dengan rumah tangga, walaupun mereka hari ini sudah berpisah dengan cara syar'i yang telah diatur oleh agama kita. Ikhwani, kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung di dalam hubungan kita sesama manusia secara umum dan hubungan antara kedua pasangan secara khusus. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tansawul fadla bainakum, ini pada pembahasan ya perceraian antara kedua pasangan, tapi sesungguhnya kaidah ini berlaku pada seluruh sisi dalam kehidupan kita. Tidak hanya pada hubungan suami istri yang sudah bercerai, tapi pada setiap kita dan pada setiap hubungan kita yang kita jalin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sesungguhnya al-ibrah bi umumil labzi la bi khususis sabab. Ya, walaupun ayat ini ditekankan Allah pada pembahasan hubungan suami istri, ya, yang pernah dulu bersama, yang pernah serumah, yang pernah hidup, ya, bertahun-tahun lalu kemudian mereka berpisah, Allah tabaraka wa taala mengatakan jangan kalian melupakan kebaikan, ya. Jangan kalian melupakan kebaikan-kebaikan yang ada di antara kalian. Ya. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, wa hadhihi qaidah ja'at ba'da dhalika at-tawjih bil 'af. Kaidah ini disebutkan setelah ada arahan Allah untuk memaafkan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, memaafkan atau memberikan maaf itu lebih dekat kepada takwa. Inilah yang bisa membuat kita kaum muslimin, yang membuat kita bisa untuk mengingat kebaikan itu. Ya. Olehnya semua perintah, ya, ada guna untuk menambah kita, menambah motivasi kita untuk saling memaafkan dan memberikan kebaikan duniawi di antara kita. Jadi kalau kita sudah melakukan hubungan dekat, kemudian hidup serumah, berinteraksi antara kita dengan pasangan kita, bahkan mungkin antara kedua keluarga besar, banyak kebaikan yang sudah kita lihat dan banyak manfaat yang sudah saling kita berikan. Bagaimanapun kekurangan-kekurangan yang terjadi antara kedua pasangan, akhirnya mereka berpisah, tapi pastilah ada kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan oleh istri kepada kita, ataupun ya kita seorang istri misalnya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pasangannya, dari suaminya. Oleh itu ikhwani, sesungguhnya hubungan pernikahan itu pada umumnya adalah tidak terlepas dari berbagai sisi yang mengembirakan. Disebut-sebutkan ya, seperti sikap setianya seorang istri, kemudian wafanya seorang suami, amanahnya seorang suami, dan lain sebagainya. Maka kalau itu semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan pernikahan, perpisahan, maka kebaikan-kebaikan yang pernah kita dapat selama kita bersama, jangan pernah kita melupakan masa lalu itu, jangan pernah kita melupakan keindahan itu, jangan pernah kita menghilangkan kebaikan-kebaikan itu. Meskipun badan terpisah, namun akhlak tetap akan singgah di hati kita, bertahta di hati kita, tidak bisa pupus seperti kejadian-kejadian yang datang sesaat. Ikhwani, ini adalah pendidikan Al-Quran untuk kita. Ini adalah akhlak yang Allah berikan kepada kita, kepada siapapun. Meski ayat ini berbicara sekali lagi dalam konteks hubungan suami istri yang pernah hidup bersama, lalu kemudian mereka berpisah, tapi sesungguhnya konteks ayat ini bisa berlaku ya untuk seluruh sisi kehidupan kita. Ya, makna ayat ini sangat luar biasa dan sangat universal, bisa
kita pakai dalam seluruh sisi kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, wa ma a'zamu atharul 'af. Alangkah agungnya dampak memaafkan ini. Ya, bisa mendekatkan yang jauh, ya, dan membuat musuh jadi dekat. Subhanallah. Mari kita lihat nanti beberapa contoh-contoh dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap pemaaf itu menjadi karakter dari diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza ta'arafa an-nas al-fadl bainahum su'ila al-mudhnib bil-i'tiraf bidh-dhanb. Jika manusia sudah saling mengetahui keutamaan masing-masing, maka orang yang berdosa akan gampang untuk mengakui dosanya. Orang-orang yang berhak akan dan orang-orang yang benar, ya, sangat mudah untuk memberikan maaf. Jika yang ada adalah sebaliknya, ya, maka masing-masing pihak tidak akan mau untuk melepaskan hak-hak mereka. Tidak akan ada masalah dalam sebuah kehidupan, ya, tidak akan ada masalah yang tidak ada selesainya kalau masing-masing dari diri kita, ya, mendahulukan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memberikan maaf itu lebih baik dan lebih dekat kepada ketakwaan, lebih dekat kepada ketakwaan. Maka akhlak inilah yang membuat kita tidak akan bisa melupakan kebaikan-kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, oleh itu ikhwani, walillahi ma'a'zam hadhihi al-qaidah law tamma tatbiquha bainal azwaj. Ya. Law tamma tatbiquha bainal azwaj. Sungguh kaidah ini, ya, jika berhasil diterapkan di antara kedua pasangan suami istri dan di antara orang-orang yang disatukan oleh ikatan apapun misalnya, wa baina kullu man tajma'una bihim rabitah aw 'alaqatu min al-'alaqat. Ya, sungguh kaidah ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa, ya, memberikan dampak yang luar biasa jika kaidah ini diterapkan di antara kedua pasangan suami istri atau diterapkan oleh seluruh orang yang disatukan oleh urusan-urusan dan ikatan apapun namanya. Maka jangan lupa melihat kepada ayat yang mulia ini yang merupakan kaidah yang sangat mulia dan sangat memberikan pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan kita, yaitu, ya, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan dan keutamaan di antara kalian, ya. Ikhwani, akhwati fiddin hafizakumullah. Kalau kita melihat, ya, masing-masing pasangan baik suami ataupun istri sudah menorehkan contoh kesetiaan misalnya, atau telah menjaga pergaulan yang sangat indah, baik itu ketika terjadi perceraian di antara mereka ataupun karena dipisahkan oleh kematian misalnya. Nah, kata Syekh Dr. Muqbil, ya, dia beliau menyebutkan, ya, dalam kitabnya ini beberapa contoh-contoh yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, ya, ini sebagai peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Kata beliau di sini, azkur namudzajan waqaftu alaih. Saya akan menyebutkan sebuah contoh yang aku ketahui, yang aku dapati. Rubbama yakunu nadiran, bisa jadi ini termasuk kejadian yang langka, kata beliau. Wa huwa li rajulin a'rifuhu syakhsiyan, ya, ada seorang laki-laki yang saya kenal secara pribadi, kata beliau. Syekh ini menceritakan realita kehidupan yang dia alami bersama orang yang dia kenal, ya. Kata beliau, talaqa zawjatahu allati lahu minha al-awlad fama kana minhu illa askanaha fi ad-dawr al-alwi ma'a auladihi alladhina baqu 'indaha. Syekh ini menceritakan ada seorang laki-laki yang saya kenal secara pribadi, dia menceraikan istrinya, ya, dan dia memiliki anak dari wanita tersebut. Dan laki-laki itu menempatkan mantan istrinya beserta anak-anaknya dari wanita itu di lantai atas rumahnya. Subhanallah, dia menceraikan seorang istri,
dan memiliki beberapa anak darinya, dan laki-laki ini menempatkan wanita itu dan beserta anaknya di atas lantai rumahnya. Artinya pada daur ats-tsani atau tsalis, lantai kedua atau tiga, yang penting lantai di atasnya. Maka wasakana huwa fi ad-daur al-awwal, laki-laki ini menempati di lantai satu, tinggal di lantai dasar. Wasara huwa alladhi yusaddid fawatir al-ittisalat wal kahruba wa yakumu tafaddulan bin nafaqa ala matlaqatihi. Subhanallah, dia tinggal di lantai dasar dan dialah yang melunasi seluruh tagihan-tagihan telepon dan seluruh kebutuhan untuk pembayaran listrik mereka. Subhanallah, dia yang menanggung seluruhnya. Hatta inna katsiran mimman haulahu min sukkanil hayy la yadruna annahu mutallaq. Bahwa orang-orang yang ada sekitarnya, mereka tidak tahu, tidak mengetahui bahwa dia sudah menceraikan istrinya ini. Subhanallah. Hatta inna katsiran mimman haulahu min sukkanil hayy la yadruna annahu mutallaq. Artinya dia mereka tidak mengetahui kalau dia sudah menceraikan istrinya. Wa inni la ahsibuhu mimman balagha al-ghaya fi imtithali hadha at-tawjih. Maka kata Syekh ini, saya berkeyakinan bahwa dia termasuk orang yang sudah sampai pada puncak menerapkan taujih Rabbani ini, yaitu wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Benar. Wa na'am hadza misalun aziz. Contoh yang sangat jarang dan didapat, tetapi saya menyebutkannya, kata beliau, kata pengarang ini, likai lakinni azkuruhu li ubayyin anna fin nasi khair, untuk menjelaskan kepada manusia bahwa pada diri manusia masih banyak tersimpan kebaikan-kebaikan. Allahu akbar. Laki-laki ini dia tidak menghilangkan kebaikan-kebaikan mantan istrinya selama dia bersama. Walaupun posisinya sekarang adalah tidak istrinya lagi, tapi dia menempatkan pada tempat yang layak, kemudian diberikan seluruh tanggungan kehidupan, bahkan diberikan nafkah, dan bahkan seluruh tagihan untuk air dan listrik diberikan dan dijamin oleh mantan suaminya tersebut. Baik. Wa hadza namudz akhar, kata beliau, dan ada contoh aplikatif lain. Contoh aplikatif lain dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim telah disebutkan bahwa Al-Qur'an merupakan akhlaknya Nabi kita. Linara kaifa kana yutarjimul Qur'an amaliyan fi hayati. Mari kita lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menerjemahkan Al-Qur'an secara aplikatif dalam kehidupan beliau. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min at-Taif. Ini kejadian ini seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif, dalam rangka mendakwahi penduduknya. Ba'da an baqiya syahran yad'u ahlaha, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka selama 1 bulan lebih kurang, walam yajid minhum illa al-adha, tidaklah Nabi dapatkan kecuali berbagai macam bentuk halangan, berbagai macam bentuk rintangan, dan yang mereka berikan bukan menerima dari dakwah Nabi, tetapi mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a ila Makkah, kemudian Nabi SAW kembali ke kota Mekah. Fadakhala fi jiwaril Mut'im ibn Adi. Kemudian dia dilindungi di bawah perlindungan yang diberikan oleh Mut'im ibn Adi. Fa amara auladahu al-arba'a falabisus silah.
Lalu beliau memerintahkan keempat orang anaknya untuk memegang senjata untuk menjaga Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian waqama kullu wahidin minhum 'inda rukni minal Ka'bah. Setiap anak berdiri di sisi Ka'bah demi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita itu lalu sampai kepada orang-orang Quraisy, ya. Maka fabalagha dzalika Quraisyan faqalu lahu anta ar-rajul alladhi la tukhfir zimmak atau zimmatak, ya. Kaulah pria yang tanggungan atau jaminannya tidak bisa diremehkan. Subhanallah, padahal siapa Mut'im ini? Tidaklah dia bagian dari yang dia lakukan kecuali kebaikan, menolong serta melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa mata Mut'im bin Adi musyrikan. Ya. Mut'im bin Adi meninggal dalam keadaan musyrik. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yansa lahu dzalikal fadl. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah melupakan jasa baiknya. Fa arada an yu'abbir an imtinanihi liqabulil Mut'im ibn Adi ay yakuna fi jiwarih. Beliau ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada perlindungan atau terhadap perlindungan yang diberikan oleh beliau dulu, ya, ketika seluruh penghuni Mekah, ya, fi waqtin kanat Makkah kulliha illa nafran yasiran diddan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seluruh penghuni Mekah kecuali beberapa orang saja yang, ya, menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika perang Badar, falamman taht ghazwatu Badar qala sallallahu alaihi wasallam, ketika perang Badar usai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kana al-Mut'im ibn Adi hayyan thumma kallamani fi haula'in annatni la taraktuhum lahu." Ya. Kalau seandainya Mut'im ibn Adi ini masih hidup kemudian dia berbicara kepadaku tentang orang-orang yang hina atau para tawanan tersebut, maka aku akan pasti menyerahkan mereka kepadanya. Ya. Allahu Akbar. Maksudnya kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kalau seandainya dia meminta kepadaku, kata Rasulullah SAW, untuk membiarkan para tawanan-tawanan itu agar aku melepaskan mereka tanpa tebusan, maka aku akan pasti melakukan apa yang diminta oleh Mut'im tersebut. Itu semua kaum muslimin, kaum muslimat, ada sebagai balasan atas jasa baik ketika beliau dan anaknya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga salawat dan salam diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yang mengajarkan kepada kita kebaikan, yang mencontohkan kepada kita keteladanan, yang mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia di dalam setiap perilaku dan tindak tanduknya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, ayat yang mulia ini, kaidah yang agung ini memberikan kepada kita pelajaran mahal. Adapun bentuk-bentuk aplikatif daripada kaidah ini atau bentuk-bentuk aplikasi dari kaidah ini bisa kita terapkan pada bagian-bagian yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah bisa kita terapkan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dalam hubungan kerja. Dalam hubungan kerja, ya. Baik kerja di pemerintahan ataupun di swasta ataupun bisnis. Jaringan bisnis yang dilakukan antara sama-sama sahabatnya. Barangkali kita disatukan oleh hubungan kerja dengan seseorang. Jadi banyak yang akan mengikat kita bersama. Bisa hubungan pekerjaan di pemerintahan, atau hubungan pekerjaan di swasta, ataupun hubungan bisnis antara kita. Bisa jadi kondisi menghendaki terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut, ya, terjadi kepada salah seorang pegawai kita, ya. Apalagi di musim COVID-19 ini, banyak sekali pegawai-pegawai yang berhentikan, dikarantinakan di rumah mereka dikarenakan tidak jalannya perusahaan tersebut, ya, bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Maka untuk mengurangi pengeluaran yang begitu besar, maka sebagian karyawan, sebagian pegawai dinonjobkan, dirumahkan, dan akhirnya mereka pulang tanpa memiliki pekerjaan. Nah, apa yang harus kita lakukan?
Apa yang harus kita perhatikan? Situasi seperti ini merupakan salah satu tempat penerapan kaidah. Salah satu atau sisi dari sisi kehidupan yang bisa kita terapkan kaidah wala tansawul fadla bainakum. Tidak sepatutnya masing-masing pihak melupakan jasa baik dari pihak lain, ya. Alangkah indahnya jika salah satu dari pihak berinisiatif menyampaikan kepada pihak lain, meskipun kita berpisah setelah bekerja sama sekian lama, ya. Namun perpisahan tersebut tidaklah membuat kita lupa dengan persahabatan, dengan sikap saling menghargai, dengan sikap saling menghormati, kerjasama yang pernah diikat antara kita. Jadi kalau kita sebagai orang yang memiliki amanah dan tanggung jawab dan sebuah perusahaan tersebut, lembaga tersebut, maka kita jangan dibiarkan begitu saja mereka. Sudah banyak pengabdian, sudah banyak kebaikan yang mereka kerjakan selama bersama kita. Maka jangan lupakan kebaikan-kebaikan itu. Maka tetap kita jalin hubungan komunikasi setelah tidak lagi terjalin hubungan misalnya. Atau ketika mereka keluar dari perusahaan kita, maka jangan lupa kita memberikan bantuan-bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka. Jangan sekali-kali kita merugikan mereka. Jangan sekali-kali kita mengambil hak mereka. Jangan sekali-kali kita memotong yang bukan hak kita. Jadi berikanlah kebaikan itu kepada si pemiliknya. Dan memang di dalam sebuah kaidah disebutkan la ya'riful fadl illa li ahli al-fadl. Tidaklah ada orang yang bisa mengetahui, mengakui kebaikan kecuali orang-orang yang baik pula. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan, ya, pemahaman dan bisa untuk mengetahui kebaikan dan bisa memberikan reward kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dengan demikian ikhwani, maka kita telah menghargai person-person dan orang-orang yang telah berjasa, yang telah berbuat baik dalam perusahaan kita tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, sungguh misalnya kenangan-kenangan manis itu tidak akan terlupakan oleh siapapun. Jika Anda ingin melihat efek dari peristiwa tersebut, ya, peristiwa-peristiwa indah seperti itu, maka lihatlah pada dampak negatif yang ditinggalkan oleh perilaku-perilaku yang tidak acuh lembaga pemerintahan atau swasta terhadap orang-orang yang susah, yang sudah berjasa pada mereka beberapa tahun, sehingga dia pun tidak akan menghubungi mereka meskipun melalui sepucuk surat ucapan terima kasih pun tidak ada. Artinya bahwa jangan lupa berikan surat ucapan terima kasih, jangan lupa berikan, ya, pesangon misalnya, jangan lupa memberikan doa untuk mereka. Ini sebagai bentuk, ya, mengingat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan selama mereka berada dengan kita. Baik, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Contoh berikutnya yang bisa kita lihat dari kitab Qawaid Qur'aniyah ini adalah wa min mayadin tatbiq hadhihi al-qa'idah al-wafa' lil muallimin. Kata beliau, kesetiaan kepada guru. Al-wafa' lil muallimin, ya, wa hifdzu atharihim al-hasan fi nafsil muta'allim. Dan pengaruh baik mereka yang tertanam dalam diri belajar. Saya mengenal seorang tokoh, kata beliau dalam buku ini disebutkan, wa 'arifu mu'alliman min ruwadit ta'limi fi ihda manatik biladina. Kata beliau, saya mengenal salah seorang tokoh pendidikan di sebuah provinsi di negeri kita ini. Dia telah memberikan contoh, ya, berharga terkait dengan kesetiaan, di mana kesetiaannya tidak hanya terbatas pada orang-orang yang mengajarinya, namun lebih dari itu juga sampai kepada anak-anak mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Subhanallah. Di bagian daripada al-wafa' lil muallim adalah kita menghargai dan menghormati guru kita. Bukan hanya itu, tetapi juga sampai pada anak-anak mereka setelah mereka meninggal dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, ya. Dan kita akan semakin takjub ketika mengetahui bahwa dia senantiasa berkomunikasi dengan para guru tersebut padahal mereka berada di luar Saudi. Karena di sini disebutkan, ya, di negara Saudi, ya, wa annahu yatawassal ma'ahum wa hum kharij al-mamlakah sawan fi Misr aw Syam falillahi dur hadzal rajul wa aktsaru fil ummati min amsalih. Subhanallah.
Alangkah mulianya laki-laki tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang yang seperti ini. Jadi al-wafa' lil muallim ini merupakan akhlak yang luar biasa. Suluk, perilaku yang sangat indah. Ketika kebaikan-kebaikan diajarkan kepada kita olehnya, maka jangan pernah kita melupakan kebaikan itu. Di antara bentuk kebaikan yang tersambung kepada guru-guru kita, kita juga menjalin hubungan baik dengan anak dan keturunannya. Sebisa kita melakukan komunikasi, maka lakukan komunikasi itu. Olehnya, wa fi waqi'ina mawadi' katsira li taf'il hadhihi al-qa'idah al-Qur'aniyah al-karimah. Banyak yang bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata kita dari kaidah Quran yang mulia ini. Yang ketiga, hubungan dengan tetangga dan jemaah masjid misalnya. Kalau kita ambil contoh, hubungan fal jirani alladziina iqtarafu minha nasib wa li jama'atil masjid minha hadh bal hatta al-'amil wal khadim allazi ahsana al-khidmah wa li hadhihi al-qa'idah huduraha al-qawi fil muamalah. Jadi ketika tetangga kita memiliki hak, wala tansawul fadla bainakum. Para jemaah masjid yang mana kita saling berjumpa ketika salat di rumah Allah, wala tansawul fadla bainakum. Atau para amil, para khadim yang telah memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Kaidah ini hadir hadir di tengah-tengah kita untuk menguatkan hubungan tersebut, Hatta qala ba'dul ahlul ilmi min barakatir rizqi alla yansal abdul al-fadla fil muamalah. Subhanallah, di antara bentuk keberkahan rezeki, kata para ulama, di antara bentuk keberkahan rezeki bahwa seorang hamba tidak boleh melupakan al-fadl di dalam muamalah, kebaikan di dalam muamalah. Wala tansawul fadla bainakum bitaisi al-musirin. Di antara bentuknya adalah kita mudahkan urusan orang-orang yang susah, intizarul mu'sirin, dan kita berikan waktu yang panjang dan longgar kepada orang-orang yang sulit dalam membayarkan hutang. Wal muhabati indal bai'i wasyira' kita penuh dengan saling mencintai, kasih sayang ketika jual beli itu terjadi. Bahkan Nabi SAW katakan, ada sifat mukmin itu samha, lapang dada ketika membeli dan lapang dada ketika menjual. Kita harus samha, memiliki kelapang dada yang lapang untuk perkara muamalah jual beli tersebut. Apa bentuknya? Ketika kita tawar dengan harga yang wajar gitu. Ketika kita menaruh harga, ketika naikkan harga, maka naikkan sewajarnya. Ini juga merupakan bagian pada samha. Jadi orang mukmin itu selalu hadir padanya kebaikan-kebaikan. Bima tayassara min qalilin aw katsir fabidzalika yanalul 'abdu khairan katsira. Dengan dia tidak melupakan kebaikan-kebaikan itu, maka dia seorang hamba akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Di antara contoh selain daripada hubungan kita sesama di perkantoran, di lembaga, hubungan kita bersama tetangga kita, hubungan kita terhadap jamaah sesatu masjid, dan hubungan kita sesama kaum muslimin di dalam interaksi jual beli misalnya, dan hubungan kita dengan orang tua kita, dengan karib kerabat kita, dan siapapun, maka jangan pernah kita abaikan kebaikan-kebaikan mereka. Bahkan Nabi SAW menegaskan, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Orang kalau tak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk kesyukuran kita kepada Allah, maka kita mensyukuri manusia yang telah membantu kita. Maka itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, masih banyak yang bisa kita lakukan dari sisi kehidupan kita untuk mengamalkan kaidah wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian lupakan kebaikan antara kalian. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayahdiyana li ahsanil akhlaqi wal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk untuk memiliki akhlak yang mulia dan amal yang baik. La yahdi li ahsanaha ila anta, dan tidaklah ada yang memberikan petunjuk untuk berakhlak baik dan mulia kecuali engkau ya Rabbal Alamin. Wa yu'idana min sayyi'aha, dan semoga Allah menjaga kita dari segala akhlak yang buruk. La yu'idu minha illa ant,
tidak ada yang bisa menjaganya kecuali Engkau. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah berkahi pertemuan kita ini, dan semoga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa menerapkan kaidah wala tansawul fadla bainakum. Ya, semoga 3 kaidah yang sudah kita ambil menjadi bagian yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagian pertama, kaidah pertama sudah kita bahas, wa qulu linnasi husna, agar kita berkata baik kepada manusia. Kemudian kaidah kedua kita bahas, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, barangkali kamu mencintai sesuatu tetapi itu akan bisa jadi buruk bagi kalian, ya. Ya, kemudian wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu adalah baik untuk kamu, dan bisa jadi yang kamu suka itu buruk untuk kamu. Nah, kaidah yang ketiga adalah kaidah wala tansawul fadla bainakum. Ya, jangan kalian melupakan kebaikan yang pernah ada di antara kita. Jangan pernah kita meninggalkannya. Jangan pernah kita merasa tidak ada kebaikan. Wallahu taala alam bissawab. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah kokohkan kita. Saya serahkan kepada Ustaz Rai. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini, untuk lanjutan materi mengenai kaidah kehidupan di dalam Al-Quran, gelombang kita yang ketiga. Insya Allah untuk antum bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita bahas di kesempatan hari ini. Baik, seperti biasa kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk sebelum kita tutup kajian di 0812 73 33 5531. Sebelumnya untuk antum yang ingin bertanya silahkan ke nomor 0812 73 33 5531. Kita coba jawab pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan cukup panjang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai adik perempuan yang saat ini lebih kurang berumur hampir sampai 35-an, tapi belum mendapatkan jodoh, Ustaz. Mohon petunjuk atau nasihatnya, Ustaz. Apakah ada langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai syariat, atau ada terobosan-terobosan yang mesti dilakukan lagi? Karena berbagai usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan jodoh dari adik saya ini. Pengalaman psikologis beliau pernah ditolak, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Perkara jodoh adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, rahasia yang Allah miliki. Seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan, ya, jodoh, rezeki dan kematian itu adalah rahasia Allah tabaraka wa taala. Nah, kita sebagai hambanya ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan di dalam menjemput jodoh, menjemput rezeki, ya, dan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Terkait dengan menjemput jodoh, pertama adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Kita harus berusaha untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa akan Allah berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini hal yang pertama. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita bertakarub kepadanya, kita jaga agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga kesucian diri kita yang kedua. Ya, ini yang kedua, kita jaga kesucian diri kita dan kita jaga kehormatan diri kita. Kita harus yakin. Ini yang ketiga, bahwa jodoh adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang akan menjadikan jalan kita ini sesuai dengan kehendaknya. Maka setelah kita mengetahui bahwa jodoh di tangan Allah, kita sebagai manusia lakukan usaha-usaha di samping misalnya kita untuk mencoba untuk berta'aruf secara syar'i. Ya, kita sebagai kakak atau sebagai abang bertanya kepada orang-orang yang kita amanah dan kita thiqah dengannya, dengan agama dan akhlaknya, agar bisa mencarikan untuk adik kita suaminya, agar bisa mencarikan orang-orang yang dipandang
cocok untuk pasangan adik kita. Nah, kita bertanya, ya di samping kita menjaga keimanan, ketakwaan kita, menjaga kesucian diri kita, kehormatan diri kita, maka kita sebagai abang atau kakak misalnya berusaha untuk membantu adik kita dengan cara bertanya kepada orang-orang yang kita percayai dari si akhlaknya, dari agamanya, atau mungkin kita lihat ada sahabat-sahabat kita yang kita yakin dengan dua hal. Yang pertama adalah agamanya, yang kedua akhlaknya baik. Maka tak ada masalah untuk kita tawarkan adik kita kepada sahabat kita atau kepada orang yang kita kenal, ya, yang mungkin baru kita kenal tapi memiliki akhlak yang luar biasa dan agama yang bagus. Maka ini yang bisa kita lakukan di samping kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan bahwa Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan, ya. Maka sembari kita kuatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kencangkan doa kita dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait secara psikis, ya, gangguan yang mungkin pernah di saat dulu pernah ditolak, itu perkara biasa. Ingatlah kaidah kehidupan kita yang kedua. Apa dia? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Janganlah peristiwa itu membuat kita bersedih yang berlarut-larut. Bisa jadi ketika kita ditolak itu adalah baik untuk kita. Bisa jadi kejadian itu baik untuk kita. Yang mana kita berharap dia pasangan kita, belum tentu itu baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, barangkali yang kita anggap itu baik tapi ternyata tidak baik. Maka ingatlah ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Maka Allah yang tahu dan kita tidak mengetahui apa-apa. Oleh itu, kalau seandainya ada sesuatu, ada urusan, ada perkara dalam jiwa kita, Nabi SAW telah mengajari kita dengan melakukan salat istikharah. Istikharah, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaqdiru biqadratika wa anta ta'lam fa innaka ta'lamu wa ana la a'lam wa innaka taqdir wa la aqdir. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah, jika engkau mengetahui, ya, bahwa ini perkara ini baik fi dunia, ya, dalam urusan duniaku, dalam urusan agamaku, dalam urusan kehidupanku, maka faqdurhu li wa yassirhu li wa barik li. Takdirkanlah dia, ya Allah, mudahkanlah prosesnya Allah, dan berkahilah. Ini kita minta tiga ini. Jika seandainya perkara ini tidak baik dalam urusan duniaku, agamaku, dalam seluruh kehidupanku, maka jauhkanlah aku darinya dan jauhkan dia dariku, dan tetapkanlah kebaikan untuk diriku. Nah, inilah doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh itu ikhwani, yang harus kita lakukan adalah, ya, kita kencangkan doa kita dengan seyakin-yakinnya, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan jodoh kepada kita. Allah akan mempertemukan dengan orang yang telah Allah tetapkan. Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita terbebani dengan peristiwa masa lampau kita, karena bisa jadi itu adalah sebuah pelajaran mahal untuk kita, ya, untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan agama kita, dan untuk keselamatan dunia kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan laki yang bertanya bisa dimudahkan adiknya dalam usaha jodoh. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah menghadiri reuni sekolah? Karena ini juga bagian dari silaturahim. Jika dibolehkan, Ustaz, apakah ada hal-hal yang mesti dijaga, Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd.
pada prinsipnya menghadiri reuni sekolah atau reuni baik itu angkatan SMP, SMA ataupun tingkatan universitas itu boleh saja. Namun tentu ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah kalau kita sebagai seorang ikhwan, maka kita hadir dengan penuh dengan akhlak yang mulia. Dan jika seandainya seorang akhwat pun demikian, memiliki akhlak dan memiliki penampilan yang baik dan tidak bertabarrus. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam pertemuan tersebut hindari kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti diadakannya misalnya pertunjukan berupa musik dan lain sebagainya, atau perkara-perkara yang lain yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, atau di dalamnya ada ikhtilat yang tidak lagi ada aturan laki-laki dan perempuan. Maka kita harus menghindari itu. Kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu, menghindari hal-hal yang berbau maksiat dan perkara-perkara yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirlah dengan niat silaturahim. Yang kedua, jaga penampilan kita. Kemudian kalau kita duduk, maka duduklah pada tempat-tempat yang disediakan untuk ikhwan, diduduk di tempat ikhwan. Hindari tempat-tempat yang mana kita ikhtilat tanpa ada batas laki-laki dan perempuan. Maka perkara-perkara ini harus dijaga, Perkara-perkara ini harus dijaga. Nah, kemudian ketika acara itu sudah datang waktu sholat dan acara belum selesai, maka permisilah dan hentikanlah acara tersebut. Segeralah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak silaturahim, di samping itu ada juga kewajiban yang mesti kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salat berjamaahnya tidak, kemudian ikhtilat jajalan, kemudian berbagai macam maksiat di dalamnya hadir. Oleh itu akhi fillah, pada prinsipnya boleh kita untuk menghadirinya, namun dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Jika di dalamnya terjadi ikhtilat, kemudian di dalamnya ada pertunjukan-pertunjukan yang membangkitkan hawa nafsu atau gairah nafsu dan lain sebagainya, maka kalau kita mengetahui tentang diri kita bahwa diri kita lemah, maka sebaiknya tidak perlu hadir, karena bisa jadi kita akan menjadi korban dari kegiatan-kegiatan tersebut dan kita lepas dari tali agama yang kokoh ini. Kalau kita bisa menjaga hal-hal tadi, insya Allah prinsip dasarnya dibolehkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya untuk yang ingin menghadiri reuni sekolah. Kita ke pertanyaan terakhir seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang istri yang dalam usia pernikahan yang sudah cukup lama, ketika ditanya oleh sang suami dengan pertanyaan ringan sebenarnya, tapi berat untuk dijawab. Pertanyaan suaminya, apakah engkau masih menyayangiku seperti dulu? Sebenarnya sang istri tidak lagi menyayangi, tapi menjawabnya dengan menyayangi. Apakah ini termasuk dusta dan apakah ini juga dibolehkan, Ustaz? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nah, perjalanan rumah tangga yang dilewati cukup lama, tentu banyak peristiwa, banyak kenangan-kenangan indah. Namun tentu dalam perjalanan tersebut ada hal-hal pula yang membuat kita terluka. Maka ketika ada pertanyaan seorang suami kepada istri seperti yang ditanyakan tadi, apakah engkau mencintai aku? Berarti ada sesuatu yang dia lihat tentang perilaku kita, tentang akhlak kita, di mana ini tidak lagi menunjukkan rasa cinta dan dalam sikap dan perilaku kita tadi. Maka seorang suami memerlukan kata-kata. Seorang suami memerlukan sebuah pernyataan dari istri yang tercinta misalnya. Maka dalam hal ini wajar saja kalau dia bertanya, dan apakah boleh saya menjawab dengan mengatakan iya padahal di hati saya tidak? Maka Allah Ta'ala alim sawab dalam hal ini katakan
katakan jika seandainya memang bisa mengatakan iya, jika seandainya bisa kita memperbaiki diri dan hubungan kita, karena sesungguhnya perceraian itu bukanlah perkara yang buruk, perkara yang baik dalam agama kita. Ya memang halal, tetapi dia perkara yang perlu kita berhati-hati, karena sesungguhnya target syaitan adalah untuk memisahkan hubungan suami istri yang diikat kokoh dalam ikatan suci. Target mereka untuk memisahkannya. Itu merupakan prestasi besar bagi iblis di dalam syaitan di dalam dakwahan mereka. Maka katakanlah cinta kepadanya, dan insyaallah tidak termasuk dusta, karena di antara hal yang dibolehkan di dalam hubungan pasangan suami istri adalah boleh mengatakan sesuatu yang bukan pada hakikatnya, tapi itu bukan pada perkara-perkara yang dosa. Seperti tadi ya, seorang suami mengatakan, apakah engkau mencintai diriku? Maka katakan, insya Allah mencintai dirimu, ya. Dan mintalah kepada Allah untuk bisa memperbaiki diri dan meningkatkan hubungan baik antara kedua. Begitupun kalau seorang istri sudah masak, lelah, ya, kemudian membersihkan rumah, tiba-tiba ingin membuat sebuah kejutan makanan untuk suami. Suami dengan riang gembira kembali ke rumah, ingin mencicipi makan istri, ternyata makanan istrinya mungkin kepedasan atau mungkin keasinan. Maka di saat ini, untuk menjaga rasa dan perasaan istri, maka boleh seorang suami untuk mengatakan sungguh masakan kamu ini luar biasa. Akhi fillah dan ukhti fillah, jika terjadi permasalahan dalam urusan rumah tangga, itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala untuk kita selesaikan dengan cara baik-baik. Ya, terjadi misalnya nusyuz atau terjadi sesuatu yang membuat hubungan rumah tangga ini retak, maka selesaikan dengan cara yang baik. Ya, selesaikan dengan cara yang baik. Begitulah Allah gambarkan dalam surah An-Nisa 34 dan 35, itu Allah gambarkan bagaimana solusi. Ya, kalau nusyuz terjadi dari seorang istri, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lakukan nasihat kepadanya, kemudian pisahkan ranjangnya, kemudian berikan pukulan pendidikan, pukulan ta'dib kepadanya. Ya, begitupun kalau sudah masalah ini tidak bisa lagi selesai, maka agama kita menyuruh untuk mengutus satu hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak perempuannya. Maka kalau masing-masing dari hakim ini menginginkan solusi, insya Allah Allah berikan taufik kepada mereka. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dalam membina rumah tangga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya kokohkan rumah tangga yang bertanya, dan Allah berikan ketenangan, kemudian cinta kasih serta kasih sayang yang indah di dalam rumah tangganya. Allah suburkan kembali cinta kasih itu sebagaimana di awal ketika menjalin hubungan rumah tangga tersebut. Barakallahu fikum, wallahu taala al-bisawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihat. Mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan sepertinya untuk hari ini kita cukupkan kajian bersama Ustaz. Insyaallah esok hari kita akan lanjutkan kembali dengan jam dan waktu yang sama. Apa untuk semua salah kata yang kita bicara tetap setia di 91,1 FM Radio Rubani, Radio Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.